Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, masih di Eltalk Empowering Life Through Communication. Jadi sahabat Eljon, kita masih bersama saya pastinya Yunika Suwandi, bersama dua panelis hebat kita, Kak Doni De Kaiser dan Kak Roni Francis, dan juga satu narasumber hebat kita, ada Pak Hari. Nah, masih ngomongin tentang karakter penarik cuan nih kakak-kakak semuanya. Gimana cara kita untuk menilai seseorang, apakah seseorang itu benar-benar memiliki karakter untuk menarik cuan, ataukah ternyata karakter yang dia buat itu atau yang dia punya di diri dia itu ternyata negatif. Oke, mungkin kita dengarkan dulu dari Bro Hari ya, supaya kita nggak ketahuan nih, ada spill. Nanti udah ketahuan contekannya berbeda gitu. Pengalaman dia dulu nih. Iya, Gimana tuh bro? Gimana? Iya, jadi karakter bisa membawa cuan. Sebetulnya kalau dalam pemikiran saya dan pengalaman saya adalah orang itu bisa membawa daya tarik sehingga orang senang berhubungan dan berbisnis ataupun bekerja sama. Jadi dia harus punya karakter apa? Yang tadi Bro Doni udah tambahkan sebetulnya ya, kita harus jadi orang yang ramah, gitu kan? Rajin menjamah. Menjamah hati. Hatinya dijamah gitu kan, Betul. supaya masuk gitu kan. Terus kemudian kita jadi orang yang super. Nah, jadi kita bisa tahu nih, nah kita harus pelajari juga. Karena cara komunikasi kita, lelaki dengan wanita itu berbeda ternyata. Berbeda ya? Berbeda. Maksudnya aku atau kami? Iya. Ya. Apa tuh bedanya? Jadi begini, kalau wanita itu, ini udah fitrahnya ya. Fitrahnya itu lahir, dia sudah memang ngomongnya lebih banyak daripada lelaki. Ternyata kesini dong. Jangan tadi pada. Jangan, kalau ke situ nanti tersinggung ya. Ya, jadi kalau wanita itu satu hari dia kurang lebih harus menghabiskan 20.000 kata. Coba kita cek dulu ya, ini Iya. sudah berapa? Belum hitung ya. 10.000 sekian lah ya. Saya ya 20.000 ya. 20.000. Nah, kalau lelaki itu cuma 7.000. Jadi separuhnya enggak bandingkan. Banget. Kadang-kadang komunikasi ini juga yang membuat akhirnya juga waktu ketika kita berbisnis itu juga sangat mempengaruhi. Juga dalam hubungan rumah tangga. Coba bandingkan kalau misalkan si prianya ya, si pria lakinya bekerja. Dari pagi sampai sore di kantor sudah habis ngomong sama customer. Di rumah dia cuma pokoknya tinggal mau istirahat gitu kan. Istrinya waktu cuma ngurusin rumah, di sekolah, gosip di kantor misalkan ya. Udah itu masih stoknya masih banyak. Jadi akibatnya yang terjadi apa? Begitu bapaknya suaminya pulang, diajak ngomong kan, suaminya udah nggak bisa ngomong lagi. Makanya kenapa kadang-kadang timbul perselisihan. Hal yang kecil ini, jadi akhirnya terjadi kadang-kadang kasus perceraian lebih banyak. Karena si istri merasa tidak dipahami oleh lelakinya. Iya. Nah, sedangkan si lelaki udah nggak bisa lagi berkata-kata lagi. Udah capek malah diajak Iya, ngomong makanya terus dia ya. ngomong dulu. Nah, sudah habis sama customer. Tapi itu terbatas dengan orang, misalnya si laki-lakinya itu yang memang pekerjaannya harus berbicara. kan? Berbicara. Coba kalau dia programmer gimana? Dia ngomongin diri sendiri. Iya. Ngomongnya pakai ini chat. Padahal sebenarnya begini. Iya, menarik itu, Nah, bro. akibat itu juga lah sebetulnya itu saya kasih tipsnya. Jadi kalau misalkan Anda suami istri di rumah, kalau Anda tahu suami Anda sudah sering bekerja dan sering bercakap-cakap, di rumah nggak usah lagi banyak ngomong. Jadi begitu istri ngomong belum habis, ya oh begitu ya ma, ya oh aja terus begitu sampai stok dia habis. Iya. Nah, begitu stok dia habis, oh iya ya sudah malam mah kita tidur yuk. Yang terjadi adalah gitu ya, lu tidur di teras. Itu masih mending kalau dibilang, oh dari tadi nih suami gue kenapa? Dibawa ke rumah sakit. Tapi ini menarik ya, artinya Bro Hari kan pengalaman berbisnis itu menghadapi laki atau perempuan. Iya. Jadi ketika partner bisnisnya itu laki-laki, dia gunakan gaya komunikasi laki-laki. Iya. Tapi kalau perempuan ternyata kita harus lebih banyak pakai telinga ya, Bro. Iya. Ya? Jadi kalau misalnya mau negosiasi bisnis, kita lebih mengundang diri kita itu untuk mendengarkan dia gitu. Betul. Dalam rumah tangga juga keberuntungan itu bisa diciptakan dengan mengikuti polanya Bro Hari tadi. Nah, contoh nih, dia pengusaha ya kan, atau dia punya usaha di rumah, di mana suami istri itu pelaku usahanya bareng, ya kan? Istrinya buka toko, lakinya jaga kasir misalnya kan. Ya udah, kalau lakinya itu kerjanya jaga kasir, ya kan, stoknya itu kan lumayan awet, karena istrinya menghadapi customer. Bener kan? Betul. Ya kan? Product knowledge apa kan. Iya. Tapi kalau istrinya jaga kasir,
lakinya yang jadi melayani Melayani customer customer. gitu kan, itu kan udah habis stok bahasanya kata-katanya gitu kan. Nah ada satu kata bukan kata kunci tapi kompromi ya. Kalau lakinya udah di rumah ya, istri sebelum banyak ngomong tanya dulu, nggak usah tanya, suguhkan aja apa yang suaminya paling suka. Misalnya apa? Secangkir kopi atau teh gitu kan. Dan biasanya laki-laki itu kalau ada masalah dia diam. Sampai dia ketemu solusinya baru dia cerita. Nah, Ini jangan dipaksa. Kamu kenapa sih? Kok diem aja gitu kan? Ya ada something gitu kan. Nah, kira-kira kalau dengan dua gaya komunikasi tadi bisa diterapkan, maka kalau rumah tangga rukun kan kemudian bisnis bareng bisa mengundang cuan juga kan? Betul. Iya. Hokinya bisa dia ciptakan gitu loh. Oke. Ya. Lanjut, Kak. Ya. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang namanya karakter, ya kan namanya semua orang itu nggak bisa dipaksa, betul nggak ya? Walaupun misalnya kita bilang, oke tadi dibilang sama Bro Doni, ya dia mendingan di kasir aja, supaya stoknya bisa jadi banyak. Tetapi ada juga kemampuan, ternyata yang si laki-laki ini yang jago buat ngomong, jago untuk melakukan persuasi, mau nggak mau, dia harus maju kan. Nah si perempuannya yang balik jadi kasirnya gitu Ini kan. mewakili kita bertiga kayaknya. Statement yang ini ya. Iya, jadi ya tolong dimengerti. Tapi tetap aja bro, kalau kita di sini 20.000 kata, bini gua malah 100.000 kata. Tetap lebih banyak artinya kan ya. Iya. Tapi ini juga nggak bisa digeneralisir langsung Ya. semuanya karena ada beberapa perempuan itu yang juga suka diam, Ya. ya kan? Jadi kalau kita bercerita tentang namanya karakter ya pasti kan butuh yang namanya di antara kedua belah pihak butuh namanya penyesuaian. ya Diamnya kan? itu bro di tanggal-tanggal Iya. tertentu. Oh iya. Tanggal-tanggal muda. Karena udah banyak setoran itu. Nah kalau misalnya gini nih Bro Hari ya, ini kita sambil nanti nanya lagi ya. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya saya nih ya, saya ketemu dengan seorang partner bisnisnya adalah seorang perempuan, saya ini suka berbicara dan dia juga suka berbicara. Tapi dia buka peluang yang berbeda, saya buka peluang yang berbeda. Gimana cara menyatukan dua orang yang sering ngomong ini? Apakah kita main pingpong-pingpongan? Atau seperti apa Bro? Iya. Jadi begini, memang udah dari tadi saya bilang gitu ya, fitrah ini berdasarkan Fitrah, karena iya, jadi otak manusia itu Bukan fitri, ya, bukan. ya. Otak manusia itu antara laki dan perempuan memang sudah beda. Oke. Jadi apa istilahnya kalau dikatakan kalau wanita itu dia punya corpus callosumnya itu, sel-sel sarafnya itu Iya. memang lebih lebar dibandingkan laki-laki. Iya, iya. Jadi kalau laki-laki itu kalau mau berbicara biasanya to the point. Iya. Wanita itu bisa lari dulu memang. Oh. Gitu. Jadi memang prosesnya. Nah, tinggal tergantung bagaimana nih kita berhubungan dengan. Jadi kalau kita bisa memahami ini, maka karakter kita bisa saling mengerti satu dengan lain, maka bisnis jadi lebih mudah untuk kita jalankan dan cuan jadi datang. Oke, mantap. Begitu sebetulnya. Ternyata otak pengaruh ya. Makanya keluar rumah bro jangan lupa dibawa otak. Cerita pengalaman ya. Karena gue lagi ketinggalan nih. Satu hal lagi ya, wanita itu kita harus perhatikan, dia sangat ekspresif sekali. 10 detik pertama, dia udah langsung bisa berubah-berubah. Contoh ya, misalnya kita bilang, bisa ngomong sama wanita nih ya, ada kecelakaan. Hah? Astagfirullahaladzim, misalkan gitu ya. Kecelakaan di mana? Itu di sana. Waduh, terus gimana? Mati. Hah? Mati? Ekspresif sekali gitu kan? Nah, tapi kalau cowok ditanya, ada kecelakaan? Oh, di mana? Gitu aja kan? Oh, Itu di kalau sana. lagi lapar bro. Iya. Di depan. Oh, ya. Mati. Oh, apa? Oh. Kucing. Kucing. Gitu. Jadi emang Iya, lebih iya, ekspresif iya. sih wanitanya. Iya. Laki-laki itu lebih ke tenangnya gitu. Iya. Oke, sahabat Aljon semuanya, kita tadi udah mendengarkan sedikit diskusi kita mengenai karakter penarik cuan. Kita mau mendengarkan nih, kira-kira menurut pendapatnya sahabat Aljon, gimana tentang si karakter penarik cuan ini? Kalau gitu, kita langsung aja lihat VT-nya, check it out. Menurut saya karakter yang apa ya, dia bisa tanggap gitu dalam mencari setiap ada masalah gitu. Bagaimana dia cara menyelesaikannya, atau pasti kan kita selalu dihadapkan dengan masalah ya. Gimana dia ngelewatinnya, solusinya gimana. Menurut saya itu sih yang paling bikin menarik keberuntungan dalam hidup tuh.
karakter yang bisa menarik keberuntungan itu karakter yang supel, humble, pokoknya dia bisa menempatkan diri sih. Kuat menurut saya, karena gimana orang itu berperilaku, gimana ibarat apa namanya ya, peribahasa itu ya, apa yang kamu tuai, apa yang kamu dapat. Menurut saya kuat banget. Karakter sama keberuntungan tuh kuat banget sih, karena mereka saling tarik menarik. Karena kalau misalnya dia punya karakter bagus, ya dia kan beruntung dalam hidup sih, menurutku. Nah, itu dia tadi sahabat Eljon. Kita sudah mendengarkan pendapat mengenai karakter penarik cuan menurut pendapat sahabat Eljon semuanya. Dan kita sekarang mau balik lagi nih, mau berdiskusi lagi. Menurut kakak-kakak semuanya di sini, apakah karakter itu sendiri bisa kita ubah ataukah bagaimana cara kita mengubah si karakter itu sendiri? Apalagi kalau khususnya kita udah besar gitu ya, udah mulai dewasa, itu kan karakternya makin keras, tapi Iya. kita mau mengubahnya lagi gitu. Ya, tapi bisa diubah. Yang penting ada keinginan. Karena memang kalau sudah jadi karakter itu kan akumulasi dari perilaku ya, kebiasaan. Jadi cara mengubah karakter yang tepat adalah mulailah dengan kebiasaan baru. Karena kalau kebiasaan baru itu diciptakan, lama-lama terbentuk menjadi sebuah karakter. Kuncinya apa sih ya? Mulai dari diri sendiri. Dia harus berpikir kalau memang ada hal yang harus dia ubah karakternya. Jangan pikir karakternya dulu deh, pikir kebiasaannya. Ya kan, misalnya nih gue selama ini dikenal sebagai orang yang lelet, suka terlambat gitu kan. Oke, saya mau mengubah karakter itu menjadi orang yang selalu on time atau early time. Ya, bikin kebiasaan baru untuk misalnya bangun lebih pagi, datang lebih awal. Lakukan terus, lama-lama terbiasa. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang ditumpuk-tumpuk akan membentuk karakter. Gitu kalau dari saya. Kebiasaan baru yang ditumpuk itu akan menjadi karakter kita. Kalau Nah, menurut Pak Hari, aku nah. mau bertanya nih. Ya, pertanyaannya dulu nih ya. Berapa lama supaya orang bisa berubah? Ya. Nah, itu kan. Ya. Menurut hasil penelitian, ada yang bilang 21 hari rutin dilakukan bisa berubah. Tapi ada juga yang mengatakan 90 hari. 90 hari rutin yang baru ini dirubahkan, itu akan membuat satu karakter kebiasaan yang baru. 3 bulan dong ya, 90 hari ya. Betul. Jadi tergantung tuh, antara 21 hari atau 90 hari itu. Iya, Berarti tergantung dari kitanya juga gitu Betul, ya. iya. Iya. Berarti- Kalau 90 hari di guenya gini bro, kalau gua ingin mengubah berat badan menurunkan itu 90 hari. 90 hari. Tapi kalau untuk menaikkan satu hari. Satu hari. Tergantung dulu ya apa yang mau Iya, diubah berarti. iya, tergantung apa yang Oke. diubah. Oke, itu dia sahabat Eljon, tadi kita sudah berdiskusi mengenai karakter penarik cuan bersama dua penulis dan satu narasumber hebat kita. Dan sahabat Eljon, kita kembali akan menyaksikan L-Talk ini nanti dalam segmen selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru, dan kita akan melanjutkan diskusi ini yang lebih panas dan lebih hangat dan pastinya sangat menarik untuk disaksikan. Oke sahabat Eljon, tetap saksikan L-Talk, Empowering Life Through Communication, masih bersama saya Yunika Suwandi, tetap di Eljon TV. Halo, saya Olivia Fatma. Sahabat Eljon sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.